Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reksa Prayoga Syahputra. Jadi di sini saya bakal review sebuah aplikasi yang baru saja saya buat, pakai Laravel Inertia View. Mulai dari awal. Jadi saya jelasin dikit ya. Inertia itu kayak sebuah scaffolding gitu ya, scaffolding buat view tentunya. Sebenarnya ada scaffolding lain kayak Livewire, itu dia punyanya Laravel atau Blade Templating. Ya, simpel itu sih. Jadi mungkin langsung masuk ke codingannya aja. Karena ini dia nyatu codingannya antara Laravel dan Vue disatuin pakai Inertia, maka ya nggak perlu bikin REST API dan sebagainya karena memang udah kesatuin gitu. Dan seperti biasa di sini di Laravel sendiri dia pakai konsep MVC ya. Sebenarnya ada konsep lain seperti MVP, MVVM, MVT dan sebagainya. Baik, saya jelasin dikit. MVT itu model view template, itu dipakai sama Django. MVVM itu model view model, itu dipakai sama Flutter. Kalau MVP itu model view presenter, sebenarnya Kotlin mungkin ya, tapi kurang tahu juga sih. Tapi itu ada. Nah, karena saya pakai framework PHP, lebih tepatnya Laravel, otomatis dia pakai MVC. Karena kebanyakan pakai MVC kayak HCI, Cake mungkin, Symfony itu pakai MVC. Dan ya di sini pakai resource. Saat saya nulis root resource ini, otomatis dia bikin CRUD ya, semua CRUD-nya mulai dari show, edit, update, create sampai dengan delete-nya juga ada gitu. Dan juga di controllernya jelas dibikinin juga resource-nya mulai dari index sampai ke delete, destroy. Cuman ada beberapa function yang saya hapus seperti create dan juga edit karena saya pakai modal. Jadi saya nggak pakai page tapi saya pakai modal gitu, pakai komponen modal. Begitupun dengan kategori, meskipun ada tapi saya nggak pakai gitu. Dan ya jelas pakai model karena di sini dia udah plural, udah books table-nya, jadi nggak usah ditambahin protected table. Kalau ini harus pakai karena memang beda table, nama tablenya itu nggak plural gitu. Dan ya mungkin segitu aja sih untuk ini kan ya, seperti biasa sih codingan biasa Vue. Tapi mohon maaf ya kalau codingan Vue saya agak kotor atau jelek mungkin, karena saya sebenarnya basicnya sih sebenarnya baru belajar Vue kemarin banget, pas disuruh itu baru belajar. Jadi saya kurang familiar lah, kecuali React. Kalau React udah kemana buah gitu, udah bisa lah kalau React. Tapi kalau Vue masih baru, jadi mohon maaf kalau codingannya agak sedikit kotor ataupun mungkin redundant atau mungkin gimana. Oke, saya jelasin mulai dari index jelas dia pakai komponen, beberapa komponen lain mulai dari authenticated layout, head, snap link, links, and modals. Dengan mengambil properti dari ini yang mana ini? Oh, ini kategori, jangan kategori, mendingan yang book aja biar gampang. Nah, seperti tadi ini ada beberapa komponen dan di sini ada properti yang didapat dari si controller masing ke situ. Passing ke dalam situ. Nih, ini dia. Dan ditangkap lewat properti ini. Kemudian ada data initial ya, kalau misalkan di React namanya stat. Jadi initial data lah simpelnya. Dia initialnya show model itu false, show model update itu false dan sebagainya. Terus kita pakai setup juga, setup buat control formnya karena kita pakai use form dari si Inertia View 3. Dan ya ada beberapa methods. Nah, kalau di React kan tinggal bikin const, baik TS maupun JS ya bikin const. Kalau misalkan di Vue ya kita bikin function kayak biasa aja, mirip kayak Svelte sih sebenarnya. Nah, toggle modal dan seterusnya. Untuk toggle modal update sendiri saya passing ke dalam, saya setter beberapa beberapa data yang ada di sini saya set menjadi atribut dari button yang diklik. Jadi si button ini tentunya kita punya beberapa data. Nah, datanya itu disimpan di button, saat diklik dia dipassing ke dalam modal sini. Gitu sih. Di modalnya otomatis kita tangkap, di modal update-nya kita tangkap di props sini. Kemudian kita masukin ke dalam input masing-masing. Ini misalkan kayak selected, ini view modelnya dan sebagainya. Gitu sih.
untuk penjelasan singkat tentang codingnya, dan kita langsung coba aplikasinya aja. Kita jalanin di sini. Oke, udah nyala ya. Mungkin matiin, nyalain lagi. Saya pakai yarn, nggak pakai npm karena yarn katanya lebih cepet, jadi saya coba pakai yarn. Nah, terus kita cobain postnya, and then he look like this, welcome biasa. Dan sebenarnya ini kan nggak required ya, login sama register, cuman ya karena memang bagus, headernya tuh bagus, header si Breeze tuh bagus, jadi saya pakai aja gitu. Dan kita coba register, dan ini tampilan awalnya. Nah, ini udah bagus menurut saya. Dan di sini kita punya books dan juga kategori. Saya memiliki dua tabelnya saling relasi ya, dimana kategori punya beberapa buku, sesimpel itu. Karena memang disuruhnya aja cuma dua code gitu. Misal saya bikin buku, di sini ada test book, di sini me maybe, and then for this is Gramedia, and then I choose a category is fiction, and file is this ya, sini kita coba save. Nah, dia langsung ke sini. Sebenarnya baik Vue, React maupun Angular dia spa. Saya terkejutnya sama spa-nya sih, karena memang nggak usah refresh page itu ya, karena dia mainin pakai lempar-lempar data sama CSS nya. Oke, untuk update kita coba juga, and for this kita kasih S aja, and then save. This nggak berubah, dan kalau delete ya tinggal delete aja gitu. Untuk kategori dia punya punya cascade ya, punya relational cascade. Jadi kalau misalnya saya hapus satu, otomatis yang di buku pun kehapus. Kita coba bikin dulu ya. Kita coba bikin buku namanya nowhere. Sorry, bukan bikin buku, bikin kategori namanya nowhere. Kita ganti jadi nowhere and this is, and kita delete. Maka dia nggak akan ada efeknya karena memang di sini nggak ada yang kategorinya nowhere. Kalau misalkan kita hapusnya fake, misalkan fake-nya kita hapus, maka di sini pun hilang yang fake tadi, karena memang relationnya itu cascade gitu, bukan bukannya diamin, apa sih diamin itu namanya, saya lupa juga. Bentar, kita coba lihat. Jadi kalau cascade itu parentnya dihapus, otomatis childnya juga ikutan kehapus gitu sih. This is restrict, yes, restrict. Oke. Dan ya, mana tadi? Nah, ini balik ke sini. Mungkin itu juga cukup segitu. Tadinya mau saya tambahin saya tambahin pakai data table biar bagus, tapi ya karena sayanya juga lagi sakit, jadi ya mungkin yang requirednya cuma segini, ya udah saya bikin segini aja. Dan terima kasih sudah menyimak. Mungkin segitu aja. Kalau ada pertanyaan bisa di chat ataupun di komen di bawah. Dan ya, seperti biasa, terima kasih. Bye bye.